Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Kenapa kita nggak enakan? Pernah nggak kita lagi nongkrong, terus pengen nolak patungan beli sesuatu, tapi ujung-ujungnya malah nggak enak hati? Kayak aduh, kalau gua nggak ikut, nanti dibilang pelit lagi. Padahal dompet lagi tipis banget. Aneh ya, kita lebih rela ikutan patungan sampai makan mie instan seminggu, daripada dibilang pelit sama teman. Kenapa ya kita bisa kayak gitu? Kenapa sih label pelit itu rasanya kayak kutukan yang lebih serem dibanding kenyataan harus hidup super hemat? Mari kita bahas. Gini, manusia itu makhluk sosial. Udah dari lahir, kita butuh orang lain buat hidup. Dan dari situ, pelan-pelan kita diajarin bahwa diterima oleh kelompok itu penting. Katanya zaman dulu, manusia bisa bertahan karena hidup berkelompok. Sendirian, ya mati. Bisa jadi secara genetik, sisa-sisa rasa takut dijauhi itu masih nempel di kepala kita. Makanya buat sebagian dari kita, ditolak atau dijauhi itu terasa menakutkan. Termasuk dijauhi karena cap pelit. Apalagi di budaya kita yang penuh nilai sosial. Kita tumbuh dengan ajaran, berbagi itu baik. Jangan perhitungan, rezeki datang kalau suka memberi. Semuanya bagus, bahkan mulia. Tapi kadang standar sosial ini bisa jadi jebakan. Kita dipaksa tampak dermawan meskipun kondisi lagi megap-megap, mau jujur takut dicap kikir, mau ikut dompet nangis. Akhirnya, kita lebih pilih susah sendiri daripada kelihatan gak royal di depan orang lain. Ada satu cerita kecil. Teman kita pernah diajak makan-makan bareng teman kuliah. Tempatnya fancy. Harganya wow. Dia tahu isi ATM-nya pas-pasan tapi tetap ikut. Kenapa? Biar gak kelihatan pelit. Pulangnya, malah ngutang buat bayar kos. Semua demi jaga image. Kalau dipikir-pikir, ini kayak beli tiket masuk ke klub sosial. Harganya bukan cuma uang, tapi juga ketenangan hidup. Kenapa sih kita takut banget dibilang pelit? Karena di kepala banyak orang, pelit itu bukan sekadar kata sifat, tapi stempel karakter. Sekali dapat label itu, rasanya kayak harga diri kita direndahkan. Padahal, urusan keuangan itu seharusnya personal, bukan ajang adu pamer kedermawanan. Tapi siapa sih yang mau dikenal sebagai orang pelit? Nggak ada. Kita semua pengen punya reputasi positif. Makanya kita sering terlalu keras menjaga pandangan orang lain, meski harus berkorban banyak hal. Faktor lain adalah budaya konsumtif yang makin gila-gilaan. Sosial media penuh pamer gaya hidup, seolah-olah kalau kita nggak bisa ikut pamer, kita kalah. Dan kalau pelit, kalah 2 kali. Gaya dan moral. Jadilah banyak orang maksa beli tas branded, traktir liburan mewah, padahal pulangnya rekening merah, cuma biar nggak dianggap nggak generous. Ironis ya, kita ngejar validasi orang lain sampai lupa jagain diri sendiri. Padahal kalau dari awal kita jujur, mungkin kita bisa nemu teman-teman yang nerima kita apa adanya. Sayangnya idealisme itu nggak gampang dipraktikkan. Apalagi kalau lingkungan kita doyan labelin orang. Baru sekali nolak patungan, langsung dibahas sebulan penuh. Kadang label pelit itu juga muncul dari rasa iri yang dipoles rapi. Ada orang yang gak nyaman lihat kita punya prinsip keuangan sehat. Karena dibandingkan, mereka jadi merasa boros sendiri. Biar merasa lebih baik, kita yang malah diberi cap pelit. Kita diminta terus berbagi, bahkan saat kita sendiri belum cukup. Lucu sih. Tapi jangan salah, memberi itu tetap penting. Yang keliru adalah kalau kita memaksakan diri cuma buat terlihat baik di mata orang lain. Memberi itu harus dari kelapangan hati, bukan karena takut omongan orang. Hidup itu soal prioritas. Kalau kita tahu prioritas kita adalah menabung, bayar utang, atau bertahan supaya nggak makan mie tiap hari, kenapa harus malu? Di dunia yang hobi pamer, berani bilang nggak. Itu keren. Artinya kita peduli sama diri sendiri. Itu skill hidup yang penting. Walau nggak semua orang punya. Karena bilang nggak berarti siap nerima risiko, dikucilkan, digosipin. Tapi risiko itu jauh lebih kecil dibanding hidup susah terus-terusan cuma karena takut cap pelit. Bayangin kalau kita terus menyesuaikan hidup demi menyenangkan orang lain. Padahal, sebanyak apapun kita berkorban, tetap aja ada yang nggak puas. Punya prinsip bukan berarti pelit. Itu tandanya kita tahu apa yang dibutuhkan. Punya batasan bukan egois. Itu tanda kita menghargai diri sendiri. Kalau kita sering kejebak di situasi kayak gini,
Mungkin sekarang saatnya belajar nyaman dalam ketidaknyamanan. Belajar tahan waktu di lirik sinis. Belajar senyum waktu dibisikin orang. Karena hidup kita bukan tentang mereka. Hidup kita ya tentang kita. Dan percaya deh, orang yang benar-benar peduli sama kita nggak akan menjauh, cuma karena kita jaga keuangan. Jadi kalau ada acara dan kita tahu lagi bokek, beranilah bilang, sorry ya, aku skip dulu. Atau, aku ikut tapi sesuai budgetku. Kita bakal kaget betapa lega rasanya. Dan bisa jadi ada orang-orang yang diam-diam kagum sama kita, karena nggak semua orang bisa berani kayak gitu. Mereka yang diam iri, mungkin sebenarnya pengen punya keberanian yang sama. Ingat, menjaga keuangan bukan dosa. Memastikan hidup kita aman bukan aib. Yang salah itu kalau kita terus hidup dalam tekanan demi citra yang bahkan nggak ngasih makan. Dan kalau butuh alat bantu ngatur keuangan banyak kok. Planner, aplikasi budgeting, sampai buku Financial Self-Love. Cek aja di deskripsi. Jangan mau hidup susah cuma karena takut label. Bukan berarti kita nggak mau berbagi, tapi kita mau berbagi dari kelimpahan, bukan keterpaksaan. Bukan karena takut dibilang pelit, tapi karena sadar hidup kita terlalu berharga untuk dikorbankan demi omongan orang yang mungkin besok pun udah lupa sama kita. Akhir kata, yuk kita belajar berani. Berani pelit. Dalam artian sehat, berani jaga diri sendiri, berani bangun hidup yang bukan cuma terlihat baik, tapi juga terasa baik. Karena apa gunanya kelihatan keren di luar, kalau di dalam hati kita tahu, kita nggak bahagia.